semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan update dari pergerakan pair mata uang GBP USD. Ya, kita lihat dulu dari candle daily-nya seperti biasa. Kita lihat di sini candle daily-nya itu menguat kembali semenjak kemarin terjadi penurunan ya, walaupun terjadi sempat menguat kembali. Tapi lalu pada malam itu dibanting langsung ditutup di candle merah. Nah, pada malam kali ini kalau kita perhatikan bahwa candle berhasil menguat dan tertahan di support yang ini. Nih, tertahan di support kuning, di kotak kuning ini ya guys. Kita bisa lihat ya. Nah, kita langsung aja yuk bongkar apa yang terjadi di candle satu hari ini. Oh iya, bagi yang mau request ya, bagi yang mau request untuk analisa pair mata uang lain atau yang ini kalian tradingkan, itu bisa kalian komen di kolom komentar. Nanti akan saya coba buatkan untuk analisanya ya, nanti akan saya buatkan video analisanya khusus untuk yang komen di kolom komentar untuk pair mata uang yang ingin dianalisa. Lalu kalau yang ingin menonton kembali video analisa tentang GBP USD ini yang di video sebelumnya, nanti akan saya taruh linknya itu di atas ini ya, pojok kanan atas. Seperti biasa tinggal dipencet aja untuk mendengarkan penjelasan di hari sebelumnya. Jadi langsung aja yuk kita bahas di GBP USD ini. Kalau di candle 4 jam terlihat bahwa si GBP USD ini sedang menguat kembali. Iya, dia berhasil naik kembali ke sini dan tertahan di base ini kembali, guys. Ya, jadi dia ketahan kembali di sini dan kita belum tahu dia kapan akan breakout untuk testing di sini kembali. Tapi yang akan jelas di sini kita perhatikan dia sempat breakout base ini nih. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia sempat breakout cuma gagal sehingga harga langsung turun ke bawah kembali. Ya, harga langsung turun kembali ke bawah. Lalu kalau kita lihat juga misalkan di daerah-daerah sini nih ya, daerah-daerah sini itu punya area tekanan jual yang sangat besar ya kalau kita perhatikan, karena sudah 2 kali pun dia coba menembus tapi gagal. Maka ini pun tadi dia udah menguasai market si buyer, tapi alhasil ujung-ujungnya juga ditekan kembali oleh si seller. Tapi sini buyer sedang mencoba kembali untuk naik. Dia pengennya tuh bisa tes ini kembali nih, si resist ini kembali. Jadi si buyer ini masih mencoba melawan kembali si sellernya itu. Oke, kita masuk ke candle yang lebih rentan time frame, yaitu di candle 1 jam. Kalau di candle 1 jam bisa lebih kelihatan lagi bahwa di sini ada candle rejection. Ya, dia merah ya, dia tutup di bawah ini. Belum tutup. Dia belum tutup di bawah, tapi di sini pada saat di area atasnya dia ini, pada saat dia mau breakout, kalau kita perhatikan polanya sini dia ada 1 kali breakout gagal. Ini gagal, terus ini gagal. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau dia ingin sukses breakout itu, ini kan dia ada sebenarnya dia ada retest kembali di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini dia ada retest. Nah, tapi candle selanjutnya itu gagal. Candle selanjutnya gagal, nggak seperti yang ini nih. Dia naik tapi dia retest ya. Cuma dia berhasil untuk naik. Karena ini kan juga dia masih uptrend ya. Kalau yang ini dia masih uptrend sekali. Berbeda halnya dengan yang sebelum-sebelumnya seperti ini saat ini. Kalau saat ini kan dia itu sudah menjebol trendline ininya nih. Jadi harga masih sideways. Harga masih sideways dan kita juga masih belum tahu dia sampai kapan untuk sideways-nya, dengan range sekitar 38115 sampai 38487. Jadi dia masih berkutik atau masih bolak-balik di area base ini. Dia masih belum bisa menembus si base-nya. Jadi mau sampai kapan dia sideways kita juga belum tahu
intinya kalau dia mau terjadi suatu movement atau pergerakan baik itu ke atas ataupun ke bawah, seperti biasa dia harus merusak base-nya kembali. Jadi misalkan dia mau ke atas, ya berarti dia harus merusak ini dan menembusnya ke atas, lalu retest ini kembali. Dan nanti dari sini dia akan naik, lalu retest kembali dan berhasil retest. Kalau dia berhasil, maka dia akan menunjukkan kenaikan hingga ke sini. Targetnya di 39600. Tapi selama masih di dalam base, ada kemungkinan besar kalau dia turun. Jadi kalau dia turun dari base ini, ya bisa dikatakan dia akan turun ke base ini kembali. Di harga 37.555 ya. Walaupun di sini ada sedikit base kecil ya, tapi setidaknya base ini bisa menahan penurunan dia walaupun nggak begitu kuat. Beda dengan halnya base yang atas ini dengan base yang bawah sini. Untuk penjelasan base ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, nanti silahkan ditonton aja. Di sini saya hanya menjelaskan sekilas saja karena kita fokus untuk melihat pergerakan GBP USD pada tanggal 14 ini. Untuk fokus penjualan ataupun pembelian di tanggal 15 ini, untuk fokus ke tanggal 16-nya. Kalau kita perhatikan di sini, kedua si base ini masih memiliki peranan yang cukup penting untuk dia. Karena kita lihat di sini harga masih konsolidasi terus ya, masih naik turun di sini terus. Belum ada menunjukkannya pergerakan atau movement yang benar-benar kuat, baik itu ke atas atau ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dia seperti membentuk sebuah trendline. Nah, seperti dia membentuk sebuah trendline untuk ini bahasanya kayak secondary trendline dia atau minor trendline dia, minor trend ya dalam masa sideways-nya dia. Nah, minor trendnya itu dia sedang naik, tapi kenaikan ini biasanya hanya tergantung dari pergerakan dari range base-nya tersebut ya. Jadi nggak setiap ada minor trend ini nggak selalu dia akan melanjut naik, belum tentu. Karena tergantung juga si demand area ini, si supply area ini seberapa kuat, dan juga si garis horizontal putih ini terlihat begitu kuat kalau kita perhatikan ya. Horizontal putih ini merupakan area yang udah berkali-kali diuji sama dia tapi akhirnya gagal. Ya seperti ini dia sedang sideways di sini kan. Lalu baru turun. Ini juga dia setelah menguji ini dia masih turun ke sini untuk sideways. Turun, bahkan dia turun ke sini dan naik kembali dan masih sideways di sini. Jadi untuk dia bisa menembus ini pun sebenarnya agak butuh waktu lagi sepertinya. Tapi kita akan lihat ke depannya itu nanti bagaimana. Bisa ya dia pelan-pelan mengikuti tren minor trend ini ya, pelan-pelan naik. Itu bisa mungkin terjadi. Jadi tergantung nanti pasar itu market gimana gejolaknya, tergantung juga dengan sentimen pasar, baik itu berita positif atau negatifnya ke depannya nanti. Karena kalau kita lihat di sini posisinya itu dia masih sideways. Nah, di sini dia masih sideways. Antara dia mau turun, tes kembali baru turun ke sini, atau bisa aja dia ngikutin trennya ini, dia begini. Nah, dia naik. Itu ya, bisa sangat mungkin terjadi ya. Bisa sangat mungkin terjadi karena di sini kalau kita perhatikan di sini ada trennya dia. Nah, ini trennya dia. Nah, ini di candle yang 30 menit ya, di jam 23.31 pada saat video ini di record. Terlihat candle masih melemah. Berarti sini ada rejection yang cukup kuat. Dan ada kemungkinan besar dia akan menyentuh bibir base ini kembali. Bibir bawah dari base ini dan pas di trendline-nya. Jadi ada kemungkinan besar di sini dia akan naik kembali untuk retest ini.
Oke, mungkin untuk update dari GBP USD segitu dulu. Jika memang ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar, karena masukan kalian juga sangat berguna untuk saya. Penjelasan saya untuk GBP USD emang cukup singkat, karena kan pergerakannya juga masih di dalam base yang video sebelum-sebelumnya kita buat, hanya ada beberapa update saja dari saya. Itu yang mau saya sampaikan kepada kalian, yang menurut saya ini sangat penting untuk kalian ketahui juga, ya. Supaya dalam trading pun kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih, dan jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih baik lagi dan juga lebih semangat lagi dalam menyediakan video-video konten seperti analisa ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.